Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 kembali lagi. Hari ini bertemu dengan Bu Umu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini submapelnya adalah akidah akhlak, dan materi yang akan kita sampaikan yaitu berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Hari ini masih semangat pembelajaran daring ya? Ya, tentunya Bu Umu harap kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sehat, pertahankan kesehatan kalian dengan terus menjaga kebersihan, dan bagi yang sedang sakit, Bu Umu doakan agar kalian cepat sembuh. Jangan lupa semangat agar kalian bisa sehat kembali. Kemudian dan kita sama-sama berdoa agar pandemi ini cepat selesai, pandemi ini cepat berakhir, sehingga kita dapat bertatap muka seperti biasanya di sekolahan tercinta ini. Iya, hari ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, yang kita tahu bahwa iman itu artinya adalah percaya ya, percaya. Kita percaya, diyakini dalam hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Kemudian iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah artinya kita percaya bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab yang disampaikan melalui nabi-nabi yang dipilih oleh Allah, seperti itu. Bu Umu yakin kalian sedikit banyak sudah tahu kitab-kitab iman kepada kitab-kitab Allah itu apa saja kitabnya. Kemudian dan kitab yang paling sempurna itu adalah Al-Quran ya, yang kita jadikan pedoman sampai hari ini. Mari kita bahas satu persatu kitab apa saja yang harus kita tahu dan akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, seperti yang tadi kita bahas bahwa yang namanya iman itu adalah iman itu percaya. Nah, kemudian arti iman kepada kitab-kitab berarti apa? Ialah mempercayai, meyakini bahwa seluruh kitab Allah yang telah diwahyukan kepada nabi dan rasul adalah hak atau benar ya, dan tidak ada keraguan sedikit apapun di dalamnya. Kemudian jika seseorang itu beriman kepada Allah, maka orang tersebut tidak akan pernah membedakan antara kitab Al-Quran dengan kitab yang sebelumnya. Karena dalam kitab-kitab tersebut kitab-kitab tersebut itu harus kita yakini bahwa kitab tersebut itu adalah benar. Hanya saja kitab itu disempurnakan, atau kitab yang paling sempurna itu ada di dalam kitab Al-Quran, begitu. Nah, sebagai orang yang beragama Islam, sebagai orang Muslim, kita wajib nih hukumnya mempercayai adanya kitab-kitab Allah. Lalu bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai seorang pelajar dalam mempercayai kitab-kitab Allah tersebut? Yang pertama, tentunya kita mau mempelajari kitab-kitab itu. Ya, kita sungguh-sungguh mau mempelajari dengan sungguh-sungguh petunjuk yang terdapat dalam apa? Dalam Al-Quran, karena kitab kita adalah kitab Al-Quran, kitab yang paling sempurna. Cara mempelajarinya bagaimana? Cara mempelajarinya itu dengan membaca sendiri di rumah, membacanya setiap hari secara rutin, kemudian disempurnakan dengan menghadiri majelis-majelis taklim. Karena biasanya kalau kita masuk ke dalam majelis-majelis taklim, di dalamnya atau di situ nanti kita akan membahas isi dari sebuah ayat seperti itu ya. Kemudian yang kedua, berusaha untuk menyebarluaskan petunjuk-petunjuknya kepada orang lain. Setelah kita mengetahui isi Al-Qur'annya itu tentang apa, misalkan kita jangan simpan sendiri, kita harus menyebarkan atau kita harus memberitahukan kepada orang lain, baik keluarga maupun bukan keluarga. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk memperbaiki bacaannya dengan mempelajari ilmu tajwid. Yang kita tahu bahwa orang yang lancar membaca Al-Quran itu terkadang tajwidnya juga tidak lancar atau tidak benar, begitu ya. Nah,
Tugas kita sebagai orang muslim atau sebagai pelajar Muhammadiyah, kita setiap hari harus berusaha untuk memperbaiki bacaan kita agar setiap hari semakin bagus, semakin fasih, ilmu tajwidnya juga lancar, seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan membahas selanjutnya tentang kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kitab yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah kitab Taurat. Ya, kitab Taurat ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Musa, ya, kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa ini untuk membimbing kaum Bani Israel yang ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani, ya, digunakan menggunakan bahasa Ibrani. Jadi kitab Taurat ini bahasanya menggunakan bahasa Ibrani, ya, karena ditujukan untuk kaum Bani Israel. Kemudian yang kedua ada kitab Zabur, ya. Kitab Zabur ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud, ya, kepada Nabi Daud. Nah, untuk pengertiannya sendiri, kata Zabur ini berasal dari kata Zabaro yang berarti tulisan, juga berarti sepotong besi. Nah, kitab Zabur ini berisi tentang zikir, pengajaran, dan hikmah, dan juga berisi 5 jenis nyanyian yang mengungkapkan semua pengalaman yang dialami oleh Nabi Daud semasa hidupnya, seperti dosa-dosanya, kemudian pengampunan dosanya, ya, kemudian sukacita tentang kemenangan atas musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang ketiga itu ada kitab Injil, ya. Kitab Injil itu kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam, begitu. Ya. Kemudian yang terakhir yang kita jadikan pegangan, yang kita jadikan pegangan ya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kitab Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an ini merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ya. Iya. Dan yang membaca kitab Al-Qur'an ini bernilai apa? Bernilai ibadah, ya, dengan definisi yang lengkap bahwa kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Allah kepada Nabi Muhammad tidak dinamakan sebagai Al-Qur'an. Jadi yang tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad itu namanya bukan Al-Qur'an, ya. Nah, jadi di dalam kitab Al-Qur'an ini tercantum informasi tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah di muka bumi ini. Ya, di dalam Al-Qur'an ini terdapat informasi bahwa selain Al-Qur'an itu ada kitab-kitab lain ternyata yang seperti tadi Bu sebutkan, ada Taurat, Zabur, dan Injil itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan di Al-Qur'an ini Al-Qur'an itu menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, begitu ya. Al-Qur'an itu dijadikan kita sebagai apa? Sebagai petunjuk kita hidup, ya. Jadi apabila manusia ingin hidupnya lurus, kemudian damai, tentram dan bahagia, maka jadikanlah Al-Qur'an sebagai pedoman. Itu saja pertemuan kali ini untuk kelas 11 yang dapat Bu Umu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.